Bayangkan, kamu seorang petarung tangguh yang kehilangan istri dan anak karena pengkhianatan gangster. Kemudian kamu mengubah wajahmu dan bersembunyi selama bertahun-tahun. Tapi masa lalu tidak akan pernah meninggalkanmu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau dendam adalah satu-satunya alasanmu untuk bertahan hidup? Halo teman-teman, seperti biasanya, selamat datang di Ya Begitu. Tempat kita ngalur film-film yang keren-keren dan emosional. Dan kali ini kita akan ngalur salah satu film yang keren banget yang berjudul To Live Through Death yang dirilis di tahun 2024. Ini adalah sebuah film aksi drama yang penuh dengan dendam, pengkhianatan, dan pertarungan brutal. So, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dibuka di Pulau Joint Street, yaitu sebuah tempat yang kelihatannya kayak surga banget buat para imigran yang nyari kerja dan tempat tinggal. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah neraka yang dikuasai oleh gangster guys. Di sebuah klinik bedah plastik, kita akan bertemu dengan seorang bernama Lin Hai, yang seorang ahli bela diri legendaris yang wajahnya sedang diubah oleh kakaknya dengan jarum akupuntur dan pisau. Bukan buat gaya-gayaan ya, tapi di sini Lin itu menjadi buronan guys. Dulu dia dipaksa oleh bos gangster bernama Fei untuk mencuri emas dari saudara Fei yang juga bos kriminal. Lin berhasil, tapi Fei mengkhianatinya. Istri dan anaknya justru dibunuh tanpa ampun. Hati Lin pun hancur, tapi akhirnya dia kabur membawa emas curiannya, bukan untuk kaya, tapi untuk balas dendam. Fei dan Lin pun akhirnya akan bertarung di sini. Ketika operasi selesai, Fei dan anak buahnya datang dan tahu keberadaan Lin dari intel mereka. Pertarungan brutal pun akhirnya pecah di klinik. Lin dengan wajah yang masih dibalut perban menghabisi anak buah Fei dengan jurus-jurus bela dirinya yang mematikan. Dengan jurus-jurus kungfu yang sangat cepat dan presisi di sini. Gila sih, udah kayak Bruce Lee guys. Fei ternyata juga jago bela diri dan membuat Lin kewalahan. Di tengah chaos, Fei melempar bom untuk menghabisi Lin, tapi kakaknya melindunginya dan justru mati terkena ledakan. Lin yang kini pincang karena luka di kaki, kabur dari puing-puing klinik dan patah hati kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Di kejauhan, ada seorang anak kecil yang melihat kejadian tersebut sambil membawa kue ulang tahun. Bingung dan ketakutan dan bertanya-tanya siapa anak ini sebenarnya? Nanti seiring berjalannya film akan segera terjawab. Langsung time skip ke 15 tahun kemudian. Lin kini memakai nama Chen, hidup sederhana sebagai koki di restoran kecil milik Mina, seorang janda dengan anak perempuan bernama Xiao, bukan Xiao Han. Chen gak pakai emas curian itu untuk hidup mewah. Baginya, selama Fei tidak bisa menikmati emasnya, dendamnya sudah terbayarkan. Tapi ternyata, Pulau Joint Street pun masih menjadi neraka yang dikuasai oleh gangster dan polisi korup, kayak ya negara itu tuh. Suatu hari, Mina melihat dua pria di restoran menaburkan sesuatu ke minuman seorang wanita. Dia mencoba menghentikan dan juga Chen ikut melerai. Tapi ternyata polisi datang dan membuang barang bukti dan membiarkan pelaku kabur. Chen pun dengan kesal cuman bisa diam. Dan di sini dia tahu kalau polisinya ternyata cuman budaknya gangster guys. Di sisi lain, Xiao anaknya Mina diganggu oleh teman sekolah sepulang dari kelas. Dengan tenang dia melawan mereka menggunakan teknik bela diri yang diajarkan oleh Chen. Gila, keren banget coy, udah bisa join Street Fighter. Bagi Xiao, Chen bukan cuma koki atau pelindung, tapi sudah dianggap seorang ayah. Xiao nggak tahu ayah kandungnya, dan Chen juga sudah mengisi kekosongan itu. Malam itu, Chen mengantar pesanan ke klub malam dan melihat kalau ada pesta dari para bos Narskopsky. Malam itu, yaitu Fei. Fei menawarkan wanita imigran bernama Yuli ke Wong. Tapi Yuli menolak dan bikin Fei marah. Chen yang gak tega menghentikan Fei dan menenangkan Yuli. Tapi tiba-tiba, Fei dapat telepon misterius yang bilang kalau Wong adalah polisi yang nyamar untuk mengumpulkan bukti. Fei pun murka dan memerintahkan anak buahnya menghabisi si Wong. Tapi Wong dengan skill bela dirinya melumpuhkan mereka dan memanggil bala bantuan.
Di mobil, Wong bercerita ke anak buahnya ada mata-mata di kepolisian yang membocorkan identitasnya. Sementara itu, Chen dan Mina merayakan ulang tahun Xiao. Xiao dengan polos bilang dia ingin Chen jadi ayahnya dan membuat suasana canggung menjadi manis. Tapi suasana malah buyar saat Yuli kabur dari Fei. Yuli cerita dia adalah imigran dari Tiongkok yang ditipu pacar dari Facebook yang menjanjikan kerja, tapi malah dijadikan wanita penghibur. Emang Mokondo brengsek. Mina yang pernah ditipu dan juga hampir bunuh diri dulu, nggak tega dan mengizinkan Yuli untuk nginap. Meskipun Chen memperingatkan kalau itu berbahaya. Mina cerita ke Chen, dulu dia diselamatkan oleh Chen saat mau lompat dari gedung. Dan sekarang dia merasa harus membantu Yuli yang nasibnya mirip. Pagi-pagi, sekelompok gangster dipimpin oleh Hong, anak buahnya Fei, menyerang restorannya si Mina. Mereka menculik Yuli dan juga Xiao yang nggak tahu apa-apa untuk dijual di pasar gelap. Chen tidak bisa mengejar mereka karena kakinya pincang, dan Mina cuma bisa berteriak hancur melihat anaknya dibawa. Mereka buru-buru ke kantor polisi, tapi petugas di situ cuek, menyuruh menunggu kabar. Mina panik, apalagi ada berita yang bilang kalau penculikan sedang marak-maraknya. Wong yang melihat Yuli di laporan menginterogasi bos Narskovsky dan tahu kalau Fei di balik penculikan itu. Dia melapor ke atasannya, yang ternyata atasannya berjanji untuk membantu. Tapi nanti dulu guys, ternyata dia nggak sebersih itu. Wong berziarah ke makam bapaknya yang mengenangkan 15 tahun lalu saat dia masih kecil. Yang dia melihat Lin dan Hai kabur dari kliniknya dan kakaknya menemukan ayahnya sekarat. Wong yakin kalau Lin adalah pembunuh ayahnya dan bersumpah untuk menangkapnya. Pak atasan ragu dan bilang semua kejahatan di pulau itu saling terhubung dan Wong harus hati-hati. Sementara itu, Chen dan Mina mendapatkan rekaman CCTV dari pemilik bengkel dan menunjukkan mobil penculik milik Fei. Di markas Fei, Shao dan wanita lain dikurung dan siap dijual guys. Shao menolak makanan dan memberikan permen dari Chen ke anak di sampingnya dan menunjukkan hati baiknya. Wong menyusup ke markas Fei untuk mengumpulkan barang bukti. Sementara Chen masuk mencari Xiao. Mereka melihat wanita-wanita diperlakukan secara buruk, termasuk Yuli yang minta tolong ke Wong. Wong menyuruh Yuli sabar dan janji akan kembali. Chen menemukan permen Xiao dan juga menghabisi para penjaga. Tapi Wong ketika masuk curiga kalau Chen terlibat kasus kriminal. Mereka akhirnya pun bertarung dengan sengit karena salah paham. Wong akhirnya menjelaskan kalau dia mau menyelamatkan Yuli dan juga Xiao. Chen akhirnya setuju untuk bekerja sama, tapi anak buah Fei akhirnya datang dan mereka terpaksa melawan puluhan gangster. Karena kalah jumlah, Wong memanggil timnya dan mereka pun kabur. Wong memerhatikan kalau Chen ternyata pincang, mirip pria yang sedang dia cari, tapi wajahnya berbeda. Wong memberikan bukti ke Pak Atasan, tapi ditolak. Dia bilang Fei terlalu kuat. Atasan pun bilang dia itu cuma ingin melindungi Wong seperti dia melindungi ayahnya dulu. Di markas Fei, Hong lapor soal kekacauan yang terjadi dan Fei melihat CCTV dan mengenal gaya bertarung dari si Chen ini. Dan di sini Hong yang adalah bos gangster akhirnya marah dan bersumpah balas dendam. Sementara Fei ingin emasnya kembali, Hong dan anak buahnya menyerbu restorannya Mina dan menyandra Mina serta mengancam Chen. Wong pun datang menghabisi anak buah Hong, tapi Hong kabur. Mina tertembak sekarang di pelukan Chen dan meminta Chen menyelamatkan Xiao. Chen akhirnya merasa hancur lagi seperti saat kehilangan anak dan istrinya dulu. Wong membawa Chen ke kantor polisi, menuduhnya atas pembunuhan ayahnya 15 tahun yang lalu. Tapi Chen menolak ikut karena harus mencari Xiao. Wong pun lapor ke atasannya dan bilang kalau atasannya lagi rapat, tapi Wong ternyata melihat dia lewat di jalan. Curiga, Wong mengikutinya dan menemui Pak Atasan yang ternyata bertemu Fei dan Hong di perpustakaan. Atasannya meminta Fei untuk menghentikan Wong yang terlalu ikut campur. Wong pun berkonfrontasi, tapi Pak Atasan mengaku dia cuman menyamar guys. Wong akhirnya tidak percaya dan terjebak di antara tugas dan kecurigaannya. Hong pun video call dengan Chen dan mengancam untuk membunuh Shao kalau emasnya nggak diserahin. Chen membawa setengah emas, tapi Fei yang pengen Chen menderita melukai Shao dengan pecahan kaca. Chen berjanji akan memberikan sisa emasnya, tapi Fei dan Hong tidak peduli. Tiba-tiba tim SWAT pun datang. Ternyata Chen itu bertemu dengan Wong sebelumnya dan meyakinkan dia
kalau Fei adalah dalang kematian ayahnya. SWAT menyerbu markas dan terjadilah baku tembak di sini. Wang melawan Hong dan menyuruh Chen menyelamatkan Xiao. Chen menemukan Xiao di atap, tapi Fei malah memasang bom. Bom pun meledak dan melukai Chen dan juga Xiao. Tapi Fei mencoba untuk menembak Chen dan ternyata Wong datang dan menyerang Fei dan dibantu oleh Chen. Chen bertanya kenapa Fei membunuh ayah Hong dan Fei mengaku dia sengaja menghabisinya untuk bisa menguasai pulau. Saat Hong mendengar itu, dia marah dan menyerang Fei. Tapi Fei menusuk perutnya dan Chen dengan jurus pamungkasnya melumpuhkan Fei menggunakan batu. Pak atasan menembak Fei mati, tapi mengaku ke Wong dialah yang membunuh ayahnya karena tidak mau dia ikut campur urusan Fei. Wong merasa hancur dan menyerahkan Pak atasan ke polisi. Dia memilih keadilan dibandingkan dendam. Chen di sini sekarat memeluk Xiao dan meminta maaf dan dia bilang kalau dia bangga. Tapi sayangnya akhirnya Chen pun was dead. Wong di sini menyelamatkan Yuli dan juga wanita lain. Akhirnya pulau kotor ini bebas dari gangster dan Wong bersama Yuli memulai hubungan baru untuk merawat Xiao yang masih merasa Chen menjaganya dari surga. Tak lama Xiao diganggu lagi. Akhirnya di sini Xiao menunjukkan bela diri yang diajarkan dari Chen dan cerita pun tamat. Film To Live Through Death ini adalah film action yang gak cuman berisikan soal pukul-pukulan, tapi juga tentang dendam, pengkhianatan, dan keberanian untuk memilih keadilan. Film ini juga mengajarkan kalau dendam hanya membawa luka guys, tapi cinta dan tanggung jawab bisa menyelamatkan kehidupan kalian. Kayaknya ya itu adalah hikmah yang bisa diambil dari film ini. Kayaknya ya begitu sih.